Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan kembali masuk dalam ibadah Pelkat PKP yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk, marilah kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, senantiasa memimpin kami, mengawal kami dengan begitu indahnya. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah kami Bapa, agar kami dapat dimampukan untuk dapat melaksanakan setiap kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 14-16 menjadi sapaan firman Tuhan pada sore hari ini, di mana judul perenungan diberikan judul bercahaya bagi Tuhan. Saya akan membaca ayat ini dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Di dalam sini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kematian maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini mau menceritakan keadaan dari Rasul Paulus yang berada di penjara Roma. Kalau kita melihat penjara berarti salah satu bentuk ataupun tempat yang mengerikan, bukan? Banyak sekali siksaan terjadi di situ. Dan kemudian kalau kita melihat penjara, berarti kita bisa melihat orang yang masuk penjara, mereka adalah orang yang bersalah. Tetapi apa yang kita temui saat ini, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus bukanlah orang yang melakukan kejahatan. Rasul Paulus bukanlah orang yang melakukan kriminalitas yang parah banget, enggak. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana seseorang ya difitnah, dan seseorang yang dicurangi, orang yang kalau bahasa tetangga sebelah ngomong dizolimi ya, atau orang yang harus menerima pil pahit dalam ruang kehidupan, ia masuk penjara. Dan di dalam sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sekalipun ia hidup di penjara, dia harus menerima penyiksaan yang begitu luar biasa dari tentara Roma. Dan kita bisa melihat bahwa di sini berarti perkembangan ataupun sejarah berarti di sini mau dikatakan bahwa perkembangan ataupun pemberitaan akan firman Tuhan itu sendiri udah terhenti, sudah nggak bisa dilakukan apapun. Karena apa? Pemimpinnya udah ditahan dan menerima kekalahan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini tidak bicara tentang menang atau kalah, tapi di sini mau bicarakan bagaimana ya kualitas iman seseorang sekalipun ia harus menerima tekanan yang begitu luar biasa. Tekanan yang luar biasa. Kenapa sampai dikatakan kualitas seseorang? Karena dibalik dia memiliki pergumulan hidup, dia memiliki tekanan, tapi Rasul Paulus masih bisa untuk memberikan semangat bagi orang-orang yang berada di luar dari penjara. Dia masih memberitakan kebenaran firman Tuhan sekalipun dia masih berada di penjara. Maka kita bisa melihat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di sini mau dikatakan bahwa apa yang kau hadapi saat ini, apa yang menjadi pergumulan hidupmu saat ini, janganlah engkau bersungut-sungut di dalamnya. Jangan kita bahasa anak mudanya sekarang ngedumel tuh berarti
ya bersungut-sungut kayak menggerutu itu, tidak mengucap syukur, ngomongnya aduh Tuhan kenapa sih kayak gini, aduh Tuhan kenapa sih harus saya, kan saya sudah seperti ini begini, aduh Tuhan orang lain yang melakukan seperti ini aja mereka hidupnya lebih enak, kenapa harus saya gitu lah. Jangan bersungut-sungut di sini, tapi mari kita melihat bahwa segala sesuatu tugas dan pergumulan hidup yang kita terima ini merupakan salah satu bentuk kesukacitaan terbesar. Kenapa demikian? Karena di dalam situ kasih kuasa Tuhan nyata dan kita bisa merasakan itu. Perubahan tahap demi tahap, pencapaian dalam setiap langkah kehidupan kita bisa rasakan. Kualitas iman kita pun kita bisa rasakan gitu loh. Kenapa demikian? Karena di balik itu semua kita diproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, firman Tuhan ini memberikan judul perenungan bercahaya bagi Tuhan. Gak mungkin kan kita bercahaya di tengah-tengah kalau misalnya sudah ada lampu. Gak mungkin kita harus sesuatu. Ngomong cahaya itu berarti fungsi cahaya itu apa sih? Fungsi dari cahaya ialah menerangi sebuah ruangan yang gelap, gitu kan? Itu fungsi dari cahaya kan? Nah, sama dengan halnya kita gitu loh. Kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita yang boleh menghadapi segala tantangan ruang kehidupan kita dengan kerendahan hati, dengan legowo. Legowo itu berarti lapang dada gitu. Ya, maka kita sudah bisa untuk memahami arti cahaya itu sendiri. Cahaya berarti tugas saya yang sudah menghadapi segala sesuatu dengan legowo, dengan besar hati, saya menerima cahaya itu, maka saya harus memberikan atau membagikan ya terang kasih Tuhan itu kepada setiap orang. Itu tugas kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Dan saat kita melakukan tugas tersebut, ingat jangan lepas dari jangan terlepas dari kawalan Tuhan. Kenapa demikian? Saat kita memberitakan segala sesuatu kebenaran firman Tuhan dengan semangat ya, kita tetap minta pimpinan Tuhan agar apa yang kita lakukan jangan membawa kita menjadi pribadi yang sombong atau tinggi hati, tetapi menjadi pribadi yang rendah hati. Maka berpeganglah terus pada kasih kuasa Tuhan agar di saat kita membawa terang kasih Tuhan ataupun saat kita membagikan kasih kuasa Tuhan itu ke dalam ruang kehidupan kita, ke tengah-tengah anggota keluarga kita, maka di situ pula lah kita mampu membawa sukacita ataupun kita pun boleh belajar arti kerendahan hati itu dengan baik. Maka mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita lakukan segala sesuatu dalam ruang kehidupan kita ini dengan bersyukur, dengan naikkan syukur dan juga bersukacita dalam kasih dan rahmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dari saya, Pendeta Dewi. Ambil saat teduh sejenak.